sore rekan-rekan semua media. Yuk. Oke. Ya. Bang, kemarin ada update dari Polda Metro Jaya yang menyebut laporan Mawa terhadap IR dan IF itu sudah masuk tahap sidik. Mungkin seperti apa sih, Bang? Ya, itu kan perjalanan proses hukum. Kalau perjalanan proses hukum itu tentunya ada laporan kemajuan daripada proses kan. Kalau dilihat di sini ada, apalagi ada alat buktinya berupa alat elektronik atau CCTV, ya. Jadi mungkin ya kita menghargai proses hukum, tetap kita mengawal kasus di Polda, ya, yang terutama adalah bagaimana kasus ini berjalan sesuai apa yang adanya, ya, sesuai dengan yang kita sama-sama inginkan, yaitu sesuai, ya. Insanul, terkait nanti akan adanya bukti tambahan dari Mawa terkait laporan yang di Polda. Ya, itu dia namanya bukti, ya tentunya Insanul juga memberikan bukti-bukti juga tambahan, ya, bukti tambahan, dan memberikan saksi-saksi nanti kalau ada saksi yang akan dihadirkan. Jadi kita tetap menghargai proses hukum aja sampai dengan nanti karena proses sidik ini kan udah mulai lebih dalam, lebih menguji apakah alat buktinya nanti bisa kita sampaikan. Tinggal buktinya kan harus diuji juga secara laboratorium kan, karena ini ada CCTV. Akan ada panggilan lagi untuk Insanul, Bang, terkait sekarang kan udah naik sidik nih, udah ada panggilan lagi kan? Ya, tentunya biasanya kalau setelah diterimanya surat SPDP, surat dimulainya penyidikan, itu pelapor dipanggil lagi, ya, dipanggil, dimintai keterangan sebagai keterangan BAP namanya, berita acara pidana. Dan kemudian setelah itu baru mungkin ya Insanul atau Inara Rusli yang dipanggil nanti untuk dimintai keterangan BAP, ya, pendalaman. Terkait kemarin ada mensur ya antara yang mengambil illegal access, yang bermain lah sampai ada dia. Gimana Bang? Jadi kalau ini illegal access, tentunya proses hukum masih berjalan. Ini sudah naik tingkat penyidikan, tetapi ada hal-hal penting nanti karena mungkin saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan juga terakhir saksi kunci juga, yang kita maksud saksi kunci ini adalah HRT-nya juga. Ini ada ketidaksesuaian, tentunya pihak polisian nanti kita meminta agar bisa dilakukan konfrontir karena ada perbedaan, ya, pernyataan. Karena jelas di sini kalau dilihat dari berbagai peristiwanya, tentunya ada beberapa poin-poin nanti akan kita sampaikan ke penyidik, dan rekan-rekan media bisa mengawal, ya, seperti apa nanti proses sebenarnya, ya. Channel, kenapa kamu berpikiran melihat adanya niat jahat mensreal dari orang-orang yang ngasih video ke Mawa? Karena ada buktinya dan Apa? buktinya jelas. Apa spesifik yang kamu boleh spill kan? Dari Bang Tommy aja kan. Nanti takut mendahului penyidik gitu. Ya, jadi semua tuh merujuk kepada bukti, ya. Kalau kita bicara laporan LP pasal illegal access, tentunya illegal access ini bagian pasal yang disangkakan itu adalah mengambil alat ataupun elektronik tanpa hak. Tapi di sisi lain kita mempunyai alat bukti lain, ya, yaitu berupa satu percakapan yang pertama, yang kedua adalah kita lihat di sini ada perbedaan waktu dari pengambilan CCTV itu, ya, itu di-delay selama 2 bulan lebih, ya, dari mengambil CCTV itu. Sedangkan kalau kita bicara masalah adanya satu tindakan untuk mengungkap satu fakta, kenapa harus di-delay 2 bulan? Dan ternyata memang kita lihat ada runtutan beberapa peristiwa, dugaan transaksional, tapi nanti kita nggak bisa mendahului. Biarkan penyidik dari Barreskrim Cyber yang bisa menilai ini nanti, karena di sini jelas akhirnya muara dari permasalahan ini adalah muara ke Polda Metro. Dan Polda Metro ini jelas yang dijadikan alat bukti, ya,
salah satu alat bukti dari 3 alat bukti kalau dilihat dari yang disampaikan oleh pihak Polda Metro. Makanya oleh karena ini kita bermohon kepada Polda Metro agar kasusnya Mas Insanul itu agar dipospon dulu, karena kita minta kepastian hukum pertama. Yang kedua adalah ini kasus rumah tangga yang sebenarnya adalah kasus rumah tangga yang dugaan kuat kita adalah ya dikemas ataupun dibentuk segimana rupa sehingga ini masalah terlalu besar. Jangan kita lihat di sini bahwa kasus ini boleh dikatakan ada hal-hal yang menyangkut daripada kasus di Barreskrim. Kenapa? Nanti kita lihat nih, apakah bisa dijadikan satu acuan atau tidak. Ntar kita lihat seperti apa. Bang, abangnya Refdi dan abang bilang itu nggak full 2 jam tapi video itu dipotong menjadi dan video apa benar? Ya, kalau dilihat dari 7 bagian itu terus ada beberapa yang harus kita uji. Kenapa? Karena memang proses hukum ini kan nggak serta-merta. Ini kan jujur kalau kita lihat ancaman hukuman ataupun pasal yang disangkakan kasus yang di Polda Metro Jaya ini harus dibuktikan dulu kebenarannya. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama yakin bahwa kasus adanya satu potongan-potongan video dan lain-lain. Nah itu nanti kan bisa dibuktikan. Jadi rekan-rekan bisa tahu bahwa seperti apa nanti. Ya kita tetap menghargai proses hukum yang ada. Jadi abang meyakini di yang video dipotong video itu ditangkap. Ya bisa dikatakan gitu, karena memang yang bisa mengatakan nanti laboratorium forensik Barreskrim Polri ya, biar bisa tahu bahwa apakah alat bukti ini kuat. Ya, cukupnya Bisa diyakini bahwa kuat dijadikan satu alat bukti dan unsurnya kuat. Nah kita sama-sama menguji itu. Terus yang kedua, kasus ini bukan kasus berat ya, rekan-rekan media. Kasus itu bukan kasus berat, tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa mengedepankan dari awal bahwa Mas Insanul ini pengen bagaimana caranya berdamai, intinya itu. Jadi kalau memang berdamai ini dijadikan satu fasilitas atau satu acuan, nah saya yakin dari pihak Polda Metro Jaya, tentunya Dir PPA ya bisa meruntut dan berhati-hati kasus ini. Meruntut artinya melihat kasus ini secara mendalam, bukan kulitnya aja, sehingga ini bisa berjalan baik ya, tentunya dua belah pihak.